Saya advokat. Biar Bapak advokat. Iya, saya juga punya hak publik. Saya sudah ngirim surat. Saya mau membantu kejaksaan. Pak, ini Pak, diatur Pak. Nggak mau Pak. Mengambil kamera ini. Ambil izin dulu, izin. Ini jangan semena-mena. Anda juga jangan semena-mena. Rakyat datang ke sini mau membantu apa? Bukan nggak boleh, tapi izinlah dulu. Bukan nggak boleh. Anda tidak mengizinkan itu sama saja tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tadi ada sedikit keributan di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lagi-lagi ini karena kinerja aparat kita tidak punya sifat melayani dan mengayomi. Yang muncul ketika berhadapan dengan rakyat itu selalu menunjukkan ini kewenangan saya, ini hak saya, Anda harus demikian, Anda harus demikian. Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Rakyat yang menggaji saudara, rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa, dan rakyat. Ya, advokat. Biar Bapak advokat. Iya, saya juga punya hak publik. Saya sudah ngirim surat. Saya mau membantu Pak, kejaksaan. ini Pak, diatur Pak. Nggak mau Pak. Mengambil kamera ini. Ambil kamera. Nggak bisa. Saya sudah kirim surat ini. Saya menunggu kode. Tahu yang izin dong, nggak boleh seperti gitu. Izin dulu, izin. Ini jangan semena-mena. Anda juga jangan semena-mena. Rakyat datang ke sini mau membantu apa? Bukan nggak boleh, tapi izinlah dulu. Bukan nggak boleh. Anda tidak mengizinkan itu sama saja tidak boleh. Kecuali ini lembaga yang dibayar oleh kantor pribadi Anda. Anda juga dibayar sebagai pengacara. Jangan begitu, Anda nodong-nodong saya. Lembaga Kejaksaan Agung seperti ini ya Pak? Oh, dibayar sama kita. Kinerja penegakan hukum yang seperti ini. Saya ini bantu kinerja penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Ya, Pak, betul. Ini ngotot dari awal. Ngotot, Bu. Iya, tapi dia ngotot. Anda aparat, Anda digaji. Nggak bisa Anda bicara semena-mena seperti itu. Bapak ini menyampaikan aja, Pak. Saya menyampaikan sama Bapak tadi, Bapak. Tadi bukan menyampaikan, sombong Anda tadi. Ada dia ngotot. Bahasa Anda ini seperti kami ini mau penjahat saja datang kemari. Nih, kami menyampaikan surat kepada Kejaksaan Agung untuk membantu proses penyidikan kasus pagar laut dan sertifikat laut yang sekarang ini lagi viral. Kami temukan dokumen bukti-bukti untuk membantu Kejaksaan Agung untuk menegakkan hukum. Apa yang jadi soal? Kecuali kami datang mau ngerampok Kejaksaan Agung, nggak berani juga rakyat ngerampok Kejaksaan Agung. Saudara ini baru jadi aparat level begini saja sudah semena-mena. Apalagi saudara mendapatkan amanah yang lebih besar. Pemimpin itu pelayan, saudara camkan itu. Ya, Bapak. Itu Bu. Tadi nggak bicara seperti itu, bahasanya nggak seperti itu. Kalau ngomong jangan ngomong getak-getak gitu. Ya, Bapak ini. Kalau kami disediakan tempat lain, kami ikuti tempatnya di mana, misalnya. Ada tempatnya. Tadi kan Bapak belum. Saya laporkan dulu. Saya butuh tempat saja. Kami sudah kirim surat. Kami ingin menjalankan surat kami. Konferensi pers biasa. Kan setiap lembaga punya rilis untuk konferensi pers untuk wartawan. Nah, kami bukan wartawan, bahkan advokat ingin membantu tugas dan kinerja Kejaksaan Agung. Bapak ini emang tugasnya mau. Tugasnya ngotot. Bapak itu kan. Bukan nggak boleh tugas kok ngotot. Jadi Ya sudah, sekarang begini, tempatnya di mana yang ditunjukkan? kalau Bapak keperluannya mau. Kami sudah ngirim surat, sudah diterima. Kami tahu Kejaksaan Agung sibuk sehingga tidak mungkin menerima kami langsung. Paling tidak dokumen sudah kami kirimkan. Betul. Tapi karena kami advokasi publik, kami perlu menyampaikan pada publik. Nah, untuk menyampaikan publik, kami perlu bikin video. Nah, untuk bikin video tentu representasi lembaga yang kami datangi, karena kami datangnya di Kejaksaan Agung, makanya di sini Ya, kami baik. kompres. Jadi Nah, gini. kalau tidak diizinkan, silakan tempat mana begitu. Betul. Jangan langsung ngegas. Baca caranya Pelayanan Ya, hukum begini. dan penerimaan pengaduan masyarakat, Betul. pelayanan informasi
informasi publik, betul nggak? Betul. Tulisannya aja itu, tapi faktanya kita larang-larang. Enggak, begini Bu. Ya. Tadi kan saya sampaikan Ya. kalau misalnya memang mau mau pengaduan, memang di sini tempatnya. Oke. Tapi jaksa yang bertugas sedang makan siang dulu. Ya, Oke. oke. Yang kedua, kalau misalnya ingin konferensi pers itu bisa di gedung Puspenkum. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ke Ibu. Ya, itu Cuman dari tadi pada panas Yang menyampaikan ke saya bukan seperti itu. iya. Dia langsung katakan izin. Enggak. Jadi begini. Awalnya gini Pak, dia nanya ada apa, saya mau ini. Nggak bisa, dia main tangan. Main tangan. Lapor dulu ke atasan saya. Ini itu jawabannya saya. Tunjuk lagi. Apa itu? Apa? Ayo, mau video. Saya ini capek sebenarnya kayak gini. Sebenarnya kami dikasih waktu kompres selesai, malah sebenarnya dari aman. tadi saya Kayak mau gini kan jadi ngasih ribut-ribut. tahu, Cuman Jadi kasih kesempatan lagi, ngomong ya. dikasih Karena kesempatan Bapak ngomong. Bapak yang mulai Udah Pak, jangan bicara saya. dulu Pak, satu-satu Pak. Oke. Udah, buktinya ada. Video kami ada. Nggak usah ngeles. Jadi begini, kalau misalnya Oke, jadi kalau misalnya ibu bapak pengen pengaduan dulu, boleh Enggak, menunggu sudah di sini selesai. dulu. Pengaduan sudah selesai. Oke. Sebenarnya kami ingin menyerahkan langsung berkas kepada penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi yang sedang menangani perkara korupsi, dugaan korupsi ya, atas terbitnya sertifikat di laut di perairan Laut Tangerang. Nah, karena kami tahu kesibukan jaksa, maka kami cukup kirimkan surat dulu, dan dokumen-dokumen ini penting bagi penyelidikan kasus itu karena ada temuan lapangan yang kami yakini sangat membantu kinerja kejaksaan. Jadi terbitnya sejumlah dokumen-dokumen yang dibuat oleh lurah dengan mencatut warga desa yang kemudian diduga ini dalam proses penerbitan sertifikat laut. Nah, karena kami tidak bisa diterima langsung dan kami nggak ada masalah itu, kami ingin konferensi pers dengan tim kami sendiri yang ingin kami sampaikan advokasi kami kepada warga juga yang menemukan temuan ini, kepada masyarakat. Nah, tempat yang kami pilih di sini. Nah, tadi langsung bolong izin. Nah, kalau tidak, di mana yang kami tempat izinkan? Sekali lagi, nggak mungkin kami konferensi persnya di Pasar Tanah Abang. Wah, kami datang ke sini. Saya ingin mengarahkan Ya. ke gedung Puspenkum. Cuman kalau di sini memang tidak di sini tempatnya seperti itu. Kenapa? Alasannya apa? Karena tempat kita biasanya untuk konferensi pers emang di gedung. Konferensi pers tapi berarti sama jaksanya, gitu kan? Kalau jaksa fusianya lagi makan siang. Nah, sekarang kan begini, kita nggak perlu nggak hubungan sama jaksa. Jadi maksudnya gini ya, kita itu hanya ini udah masuk. Nah, kita mau konferensi pers, nggak mungkin kita masuk ke gedung tanpa ada orang dalam yang menemui kita, kan begitu. Nah, berarti kita di sini karena berdasarkan pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan, tidak ada tulisan tidak boleh konferensi pers di sini. Begitu kan? Baik, betul. Oke. Tapi tadi saya sudah Ibu, ya banyak kan jadinya. Iya. Kenapa? Kenapa? Jadi tadi Bu, bapak-bapak ini sama ibu-ibu ini pengen konferensi pers. ada Diperbolehkan nggak? Belum ada izinnya. Saya yang memerintahkan itu untuk kepentingan advokasi. Dan ini bagian pembuktian kami sudah bekerja untuk masyarakat. Sebentar Pak, kalau untuk rekam, mending minta izin dulu sama Pemku. Enggak, ini hak kami, ini kamera-kamera Ini kami. kan ada aturan. Kami juga punya aturan konstitusi yang paling tinggi. Sebutkan satu pasal yang tidak boleh kami merekam di tempat publik, kecuali ruang privat. Kami masuk ke kamar itu nggak boleh. Betul. Di dalam aja. Iya, betul. Jangan mempersulit rakyat yang ingin membantu tugas penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Bapak ini dari mana? Saya dari tim advokasi melawan oligarki. Kita ngomongnya pelan, Pak. Oke, saya dari tim advokasi melawan oligarki kampus perampas tanah rakyat. Cuma ngerjain tugasnya doang. Kalau Bapak sama Ibu. Apa tugasnya termasuk membentak-bentak kami? Ya, Ya, lihat video nanti. Iya, mulai ada videonya. Tolong ya Pak ya. Belum ada. Saya yang perintah. Gak ada pelarangan di sini. Saya yang perintah. Gak ada pelarangan. Masing-masing ini bukti. Saya yang perintah, saya yang tanggung jawab. Saya yang mengajak mereka, saya bertanggung jawab. Katanya bukan dia yang awal, dia yang mulai. Udah begini aja, kita di luar saja lah. Capek saya, nggak mau. Sehingga kita yang sebenarnya datang dengan niat baik membantu kinerja Kejaksaan Agung untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus terbitnya sertifikat di laut ini justru malah terhambat. Jadi begini, kami tadi sedianya bertemu dengan penyidik atau PIC setidaknya dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, karena kita ketahui Jaksa Agung Tindak Pidana Korupsi sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerbitan sejumlah sertifikat di laut di perairan Laut Tangerang.
Nah, hari ini kami menyampaikan dokumen karena sebelumnya kita tahu bahwa Kejaksaan Agung sedang meminta dokumen dari Kepala Desa Kohot. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Nah, hari ini kami justru ada temuan yang menarik, yakni kami temukan dokumen dari pemerintahan desa Kecamatan Kronjo, desanya Desa Kronjo. Apa dokumen yang kami temukan? Yakni adanya surat nomor 142 garing DS strip KR garing 039 garing 9 Romawi garing 2024 Tangerang tanggal 13 September 2024, berarti baru sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu lah kira-kira ya, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang atau ATR BPN Kabupaten Tangerang, yang kemudian juga disekikan kepada Kepala Kantor Jasa Surveyor Berlisensi KJSB Raden Lukman Fauzi Parikesit di Jalan Bungur nomor 7 Blok A 131 Desa Margasari Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Perihalnya surat itu, dokumen yang kami temukan ya, adalah permohonan pengecekan lokasi sekaligus identifikasi bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, yang menarik adalah dalam surat ini Kepala Desa Kronjo mendalilkan bahwa ada beberapa orang warga masyarakat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Kronjo ya, mengajukan permohonan berkaitan dengan adanya keinginan warga agar dapat memanfaatkan dan mengusahakan kembali bidang-bidang tanah milik mereka yang dahulu diperuntukkan sebagai tambak dan budidaya hasil laut lainnya. Nah, di dalam lampiran surat itu disebutkan ada setidaknya daftar pemohon dari Desa Kronjo itu ada 17 orang. Ada dari nomor kafling 12, 3, 1, 5, 13 sampai kafling 6. Ada Aisyah, Basiah binti Buang, Dalim, Hajah Risah binti Selim, Hajah Santia binti Sean, Maimunah, Neneng, Rinah, Salamah, Samia, Sartiban binti Tambi, Satibi, Sawiyah, Sami, Sobari, Sukiasi, Ules, Sumarno. Nah, pada saat yang bersamaan tim kami yang lain melakukan penelusuran di lapangan, yakni wawancara kepada warga Desa Kronjo yang diantara nama-namanya ada dalam daftar tadi. Ternyata mereka mengakui tidak pernah mengajukan permohonan itu kepada Kepala Desa Kronjo, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua, mereka juga tidak pernah setor data-data kepada Kepala Desa Kronjo, baik secara lisan maupun tertulis, berkaitan bidang-bidang yang dijadikan catatan lampiran. Misalkan ada bidang 12 ini dengan giri 1217, luasnya 39.474 meter persegi, luas petanya 39.474 persegi. Jadi dari 17 nama yang dimohonkan ini totalnya ada 80.400 berapa ini ya, 80,4 hektar gitulah kalau dihektarkan ya. Jadi 80,4450 hektar. Jadi kami menduga ini bagian dari modus operandi ya, melakukan sertifikasi lautan dengan dalih dulunya tambak atau budidaya laut lainnya oleh oknum kepala desa di Kronjo dalam rangka untuk menerbitkan sertifikat di atas laut. Maksud kami adalah bahwa modus operandi ini dugaannya adalah ada proses penipuan ya 378 KWP, kemudian pemalsuan 263 KWP, dan juga memasukkan keterangan palsu dalam dokumen 266 KUHP. Walau sekali lagi ini ranahnya pidana umum. Nah, kenapa kami datang ke Direktorat Tindak Pidana Khusus ya, Jampitsus Kejaksaan Agung? Karena tindak pidana khususnya, yakni dugaan tindak pidana korupsinya, terutama yang kami duga berkaitan dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor atau tindak pidana korupsi. Nah, ini sedang diperiksa, diselidiki. Jadi kami ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi di Desa Kohot itu juga terjadi di Desa Kronjo dan harus ditindaklanjuti gitu loh. Jangan sampai kita masyarakat diberi pemahaman seolah-olah sertifikat laut itu hanya di Desa Kohot. Padahal ada di beberapa desa lainnya yang sepanjang pantai utara Tangerang itu memang memiliki
garis pantai atau punya wilayah laut ya. Ada yang masuk ke Kecamatan Paku Haji, ada Teluk Naga, ada Kecamatan Kronjo, termasuk banyak yang lainnya. Ada berapa tadi? 6 ya. Dan beberapa desa di Teluk Naga saja ada beberapa desa, ada Tanjung Pasir ya. Kemudian ada yang di Kosambi itu Paku Haji juga ada desa lainnya, bukan hanya desa Kohot, itu banyak. Nah, kita ini sebenarnya ingin membantu. Ini ada dokumen yang bisa menjadi dasar awal penyelidikan lebih lanjut. Sebab kami menduga kuat semua sertifikat yang dibuat oleh pihak desa ya, bukan kelurahan karena ini di kabupaten, pihak desa itu bermasalah. Salah satu modus operandinya adalah dengan mencatut nama warga desa seolah-olah warga desa dimaksud mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat pada bidang-bidang tanah mereka yang seolah-olah tanah itu dahulunya adalah tambak atau setidaknya digunakan untuk budidaya laut lainnya. Yang kedua, karena ini baru sebatas dugaan, maka melalui surat kami tadi sudah diterima resmi. Ini ada tanda terimanya, tolong dicek di Zoom. Sudah ya? Ya. Surat ini sudah diterima oleh Kepala Kejagung RI Seki Dirdik Jampitsus Kamis 30 Januari 2025 yang menerima AYU 085891335519. Karena itu kami berkomitmen untuk membantu Kejaksaan Agung untuk membongkar kejahatan sertifikat laut dan pagar laut. Karena sampai hari ini kita tahu belum ada satupun orang yang ditangkap dalam kasus pagar laut, termasuk dalam kasus sertifikat laut. Padahal melalui rilis resmi dari Kementerian ATR Kepala BPN Pak Nusron Wahid sudah tegas menyatakan di Kohot saja ada 263 SHGB dan 17 SHM. Dan kita tahu SHGB itu dimiliki oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu Group atau dengan Aguan atau dengan PIK 2. Jadi kami ingin bahwa proses ini tuntas diperiksa di seluruh desa-desa yang memiliki wilayah bibir pantai atau laut begitu. Jangan sampai kita hanya disuguhkan pada kontestasi penegakan hukum sekedar untuk prestasi bahwa sudah ada proses hukum, padahal masih banyak persoalan yang belum diungkap atau tidak dibongkar semuanya. Nah, makanya kami di rekomendasi kami meminta agar sebentar Bang, maaf. Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanggil itu pihak-pihak yang berkait. Di dalam surat kami minta agar bisa memanggil dan mengambil keterangan. Yang pertama Kepala Desa Kronjo, Kecamatan Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Yang kedua Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Kemudian yang ketiga Kepala Kantor Jasa Surveyor berlisensi KJB Raden Lukman Parikesit. Keempat warga Desa Kronjo yang namanya ada. Nah, ini penting loh. Kami ingin membantu loh. Tapi apapun lah kami bisa maklumi, karena memang kadang-kadang petugas di lapangan yang di level bawah itu kadang-kadang lebih otoritatif ketimbang Jaksa Agungnya. Boleh jadi kalau Jaksa Agung yang tahu persoalan ini justru kita akan, oh silakan, terima kasih kami dibantu. Ini sangat membantu kerja-kerja penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan Agung. Itu dari saya. Sekarang selanjutnya Bang Ajam, silakan Bang.